Selebgram Larissa Chow kedapatan turut mengomentari masalah perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Menilik akun gosip Lambe Danu 2 Official pada Minggu, 4 Februari 2024, Larissa Chow menanggapi balasan Teuku Ryan di salah satu konten TikTok. Mulut banci, emoji tertawa, sudah digugat seharusnya introspeksi. Bunyi sindiran Larissa Chow menggunakan akun TikToknya. Ucapan istri Ikram Rosadi itu merespons balasan Teuku Ryan terkait dirinya yang ingin membeberkan kebenaran tentang Ria Ricis ke publik. Boleh gak aku speak up? Tapi dia adalah ibunya Moana. Mohon doanya saja ya untuk yang terbaik, tulis Teuku Ryan. Berdasarkan penuturan pemilik akun Lambe Danu 2 Official, komentar Larissa Chow itu sudah dihapus. Masa itu yang komen benar-benar Larissa Min, kaget aku tuh, ujar seorang warganet. Iya, udah dihapus, balas pemilik akun. Sementara warganet yang lain merasa ucapan Larissa Chow tersebut tidak pantas. Terlebih mengingat penampilan dirinya yang sangat islami. Duh Larissa, bukan urusan lo itu ngapain ikut nimbrung pakai ngatain orang kata-kata kasar pula, ujar hina. Loh, kirain Larissa Chow orangnya alim islami apalagi sudah berhijab, cara ngomongnya masih kasar ternyata, cibir pelape. Astagfirullah Larissa, ternyata sama aja kayak emak-emak pada umumnya, suka julid juga, kata Rima. Ria Ricis dikenal sebagai salah satu YouTuber paling sukses di Indonesia. Adik dari Okky Setiana Dewi ini aktif membuat konten mengenai kehidupan pribadinya. Terutama usai dirinya menikah dengan Teuku Ryan pada tahun 2021 lalu. Mulai konten bersama anak mereka atau konten dengan keluarga dari pihak suami. Salah satu konten yang menarik diunggah pada 2 Mei 2022 lalu. Saat itu, mereka tengah berada di kampung halaman Teuku Ryan. Kehadiran Ricis di Aceh tentu saja tidak tanpa alasan. Kehadirannya tidak lain untuk merayakan Idul Fitri bersama. Pada hari pertama, Ricis dan Teuku Ryan menunaikan ibadah salat Idul Fitri di rumah mertua di Aceh. Kemudian mereka pergi ke Banda Aceh. Mereka datang untuk bersilaturahmi dengan orang tua lain dari Teuku Ryan. Orang tua lain itu sosok yang menjaga Teuku Ryan selama ia berkuliah di Banda Aceh. Bertemu dengan keluarga Teuku Ryan, Ricis bisa beradaptasi dengan mudah. Apalagi ia bertemu dengan salah satu anggota keluarga yang lain yang sedang hamil. Waktu terakhir ketemu, belum, hamil, kan, tanya Ricis. Udah, jawab keluarga dari Teuku Ryan yang disambut dengan riang. Setelah itu, Ricis dan saudara Teuku Ryan yang hamil itu tampak semakin dekat. Mereka bergantian mengelus perut mereka. Namun setelah itu, Ricis justru mendapatkan kejutan. Ia mendapatkan kejutan dari sosok wanita yang dipanggil Ryan dengan sebutan Mama. Pasalnya, Mama tersebut memberikan sebuah amplop kepada Ria Ricis. Ricis pun menerimanya dengan penuh senyuman. Buat menantu, buat anak pertama, Moana yang belum lahir, kata keluarga Teuku Ryan. Sayangnya, perlakuan keluarga berbeda dengan Teuku Ryan. Diungkap oleh Ricis, Teuku Ryan belum memberikan amplop untuknya. Kamu aja belum ngasih aku, ujar Ricis. Ya nanti sekalian, jawab Ryan sembari tersenyum. Beragam video lawas soal Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali viral. Termasuk video sebelum pernikahan pasangan ini pada tahun 2021 lalu. Dilansir dari channel YouTube milik Ria Ricis pada Minggu, 4 Februari 2024, sang YouTuber mempertemukan Teuku Ryan dengan kedua kakaknya. Tidak hanya Okky Setiana Dewi, ada pula Dr. Shindy. Keduanya duduk dengan santai menanti kedatangan dari Ria Ricis dan Teuku Ryan. Selain itu, ada anak-anak dari mereka yang beberapa kali muncul. Kedatangan Teuku Ryan ini ternyata diperuntukkan sebuah tes. Kedua kakak Ria Ricis itu seolah-olah melakukan sidang untuk calon iparnya. Bang Ryan disidang kakak-kakakku, tulis Ricis sebagai keterangan judul. Melalui persidangan tersebut, Teuku Ryan tidak selalu menjadi sasaran pertanyaan. Pasalnya, ada momen ketika ia beradu dengan kedua kakak Ricis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan personal soal calon istrinya tersebut. Namun semua itu adalah permulaan untuk pertanyaan yang lebih serius. Misalnya, pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Shindy. Sang penceramah bertanya mengenai sikap Ryan terhadap tingkah dari Ricis. Apalagi Ricis memang berbeda dari kedua kakaknya. Secara khusus, Shindy mempertanyakan pendapat Ryan soal Ricis yang aktif terutama selama bermain TikTok. Adiknya tersebut juga berjoget selama membuat konten di TikTok. Ricis itu kan suka main TikTok.
"Jadi Rian gimana melihat Ricis yang aktif gitu?" tanya salah satu kakak Ria Ricis. Mendengar pertanyaan seperti itu, Teguh Rian tidak menjawab secara langsung. Ia tampak memikirkan mana jawaban yang tepat. Kemudian ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memberikan larangan. Hanya saja, ada batasan yang ditetapkannya. "Kalau ngelarang sih enggak, tapi jangan terlalu aktif gerakannya," ujar Teguh Rian. Soal menegur Ricis, ia juga memiliki caranya tersendiri. Ketimbang melemparkan larangan secara langsung, ia memilih cara yang lebih halus. "Di belakang dia, dilihatin dulu biar stop jogetnya," lanjutnya. Zeda Salim turut prihatin atas kabar perceraian Teguh Rian dan Ria Ricis. Sebagai kerabat dekat dari keluarga Ricis, Zeda menilai Rian memang harus berusaha ekstra keras apabila masih ingin mempertahankan pernikahannya. "Rian, saran saya, ambil hati Ricis, dengan cara ekstra luar biasa, nggak bisa pakai cara standar. Dekati Ricis, ambil hatinya, dekati keluarganya, menjalin hubungan yang baik dengan kakak iparnya, dengan mertuanya," ucap Zeda, dikutip dari akun TikTok Deeksi, Minggu, 4 Februari 2024. "Pokoknya ambil hati Ricis sampai dia luluh. Memang agak susah dan mungkin impossible karena dia orang logis, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah berikhtiar," sambungnya. Menurut Zeda, Ricis adalah sosok yang sangat mengedepankan logika dalam bertindak tanduk. Karena itulah, Ricis mungkin lebih sulit untuk diketuk hatinya ketimbang para wanita lain. Bahkan sifat Ricis inilah yang membuat love language alias bahasa cintanya cukup berbeda. Hal inilah yang dibocorkan Zeda dan semestinya bisa menjadi acuan jika Rian serta Ricis masih ingin merekatkan kembali rumah tangga mereka yang goyah. Kalau Ricis itu, setelah kita melakukan tes psikologi Islam bareng, karakternya, bahasa cintanya adalah kepercayaan, keterbukaan, keadilan, jadi kalau dia tidak mendapatkan hal itu, dia merasa tidak dicintai, jelas Zeda. Contoh ya, kepercayaan misalnya mengatur keuangan keluarga, itu dia sangat butuh dipercaya sebagai seorang istri. Keterbukaan, apapun yang terjadi dalam masalah rumah tangga harus ada keterbukaan, masalah ekonomi, keuangan, atau yang lainnya. Keadilan, istri itu harus diperlakukan adil. Itu bahasa cintanya Ricis, imbuhnya. Pernyataan Zeda seolah sejalan dengan curahan hati Ricis beberapa waktu lalu, yakni tentang tidak terbukanya Rian terutama untuk hal-hal berkaitan dengan orang tuanya. Namun sampai sekarang belum terungkap apa penyebab Ricis menggugat cerai Teguh Rusyariandi yang menikahinya pada 12 November 2021 tersebut. Ria Ricis telah mantap mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami, Teguh Rian. Sedianya mereka akan menjalani persidangan perdana dengan agenda mediasi pada Senin, 19 Februari 2024. Banyak yang mempertanyakan alasan Ricis berniat menceraikan Rian walau pernikahan mereka masih berumur kurang dari 3 tahun. Salah satu yang diungkit adalah masalah ekonomi, di mana pendapatan Ricis diduga berkali-kali lipat melampaui Rian.